Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Utami, NIM E 2019-2088, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Selanjutnya, konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu permintaan agregat atau di pasar barang, yang kedua jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, yang ketiga harga barang atau barang jasa. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan, yaitu ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, institusi keuangan, penanaman modal, dan luar negeri. Selanjutnya, komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumen rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Dan faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang ketiga, cita rasa konsumen. Selanjutnya, keimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat meliputi 5 komponen: pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Yang ketiga, pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang impor. Keseimbangan perekonomian terbuka 2. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Yang ketiga, keseimbangan perekonomian terbuka 3. Barang dalam negeri dan impor ditabung. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional.
Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.